Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang masih hening ini di sekitaran Waduk Sermo di Kulon Progo, kita camping kecil-kecilan dengan teman-teman kampus jalanan. Mungkin ada sepatah dua patah kata atau ada sedikit yang akan kita ambil pelajarannya pada kesempatan pagi hari ini. Bingung mau mengambil atau mengangkat tema apa, tapi mungkin tadi malam kita ngobrol-ngobrol tentang orang-orang yang terjerat pinjol, orang-orang yang ikut judi online, ya, judi slot dan yang semisalnya. Padahal beberapa orang tadi, kalau kita lihat dari sisi kemapanan materi, kemapanan kedudukan, secara logikanya kok masih masih belum puas gitu dengan apa yang dia dapatkan, ya. Ada yang diceritakan tadi malam, ada yang merupakan anak dari owner perusahaan alat transportasi nasional yang sudah cukup besar, yang tentunya cuannya juga yang dihasilkan banyak. Tentunya dia adalah orang kaya. Juga ada orang yang statusnya punya kedudukan di masyarakat, polisi, ya, tapi punya gaji lumayan, tapi kok terjerat judi online. Nah, ini sebenarnya fenomena seperti ini bagaimana dan kenapa gitu? Kenapa bisa demikian? Nah, kalau kita tarik dan kita tinjau menurut sudut pandang syariah, ini sebenarnya sudah banyak disampaikan, ya, dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun juga dalam hadis Nabi SAW. Memang secara garis besar tabiat manusia itu tidak akan pernah puas dan senantiasa akan berlomba-lomba terus dalam mengumpulkan dunia, ya. Akan senantiasa tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, sebanyak apapun yang Allah berikan, ya. Dan di antara pembahasannya ada di juz 30 yang panjenengan semua, teman-teman semua pasti sudah menghafalnya, di surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur yang saya yakin semua udah hafal dan mungkin banyak dibaca di setiap harinya ketika sholat. Pasti surat ini mungkin menjadi salah satu surat yang dibaca dalam sholat yang dikerjakan dalam sehari semalam. Nah, kita akan sedikit mengupas makna dibalik surat At-Takatsur. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran di surat At-Takatsur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita akan sebutkan makna globalnya, kemudian kita akan sedikit baca lebih detail makna dari setiap ayatnya di tafsir yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Ya, makna globalnya Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur. Alhaakum at-takatsur. Alhaakum dari kata alha yulhi, artinya melalaikan. Melalaikan, menjadikan kalian sibuk dan lalai. Apa yang menjadikan kalian sibuk dan lalai? Alhaakum, menjadikan kalian lalai, menjadikan kalian sibuk. Aktivitas at-takatsur, yaitu aktivitas saling berbanyak-banyak. Aktivitas saling berlomba-lomba banyak-banyakan dalam masalah apa? Masalah dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan. Maksudnya adalah sampai kalian mengunjungi kuburan. Maksudnya aktivitas berbangga-bangga, berbanyak-banyak mencari harta tadi baru akan selesai, baru akan berhenti tatkala manusia sudah mengunjungi atau sudah masuk ke liang lahat, maqabir, ke kuburan. Allah mengatakan, kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak demikian, ya, tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh manusia. Kalla law ta'lamun, andai saja, kalla saufa ta'lamun. Tidak, sekali-kali tidak demikian, kalian nanti saufa ta'lamun, kalian nanti akan mengetahui hakikat kehidupan itu seperti apa. Maksudnya ketika seorang sudah mati, saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui hakikat kehidupan itu apa. Maksudnya adalah konsekuensi dari apa yang telah dihabiskan di dunia,
konsekuensi dari apa yang dikerjakan di dunia, baru tahu ketika nanti sudah masuk liang lahat, oh ternyata endingnya kayak gini. Dan nyatanya banyak orang yang mungkin banyak hafal surat ini tapi tidak bisa meresapi dan mentadaburi apa kandungan dan isi dari surat ini. Makanya secara perilakunya tidak berubah, kecuali orang-orang yang Allah beri taufik. Allah mengatakan, kita bahas satu persatu, alhaakumut takatsur. Syekh Abdul Razak mengatakan, ashghalakum wa ja'alakum tamduna fi hadhil hayah fi ghaflah mustamirrah. Ya, menjadikan kalian sibuk. Apa yang menjadikan kalian sibuk? Maksudnya adalah sesuatu yang menyibukkan kalian dan menjadikan kalian berjalan di dunia ini, menghabiskan kehidupan di dunia ini fi ghaflatin mustamirrah, dalam penuh kelalaian yang berkesinambungan, kelalaian yang kontinu. Kenapa kok bisa lalai? Konsisten lalainya, konsisten lupanya. At-takatsur, yang menjadikan itu semua lalai adalah at-takatsur. Apa itu takatsur? Talabu ma yatakasarun nasu bihi min malin wa tijarah wa masakin wa markubat, yaitu upaya untuk menuntut, mencari hal-hal yang seseorang dengannya bisa saling berbanyak-banyak, saling berbangga-bangga, berupa harta benda, perniagaan, tempat tinggal, kemudian alat transportasi, kemudian anak keturunan, dan yang lain sebagainya. Mimma yuqsadu minhu mukasarah kulli wahidin lil akhar, dan hal-hal yang lainnya yang bisa dimaksudkan untuk saling berbangga-bangga dan saling berbanyak-banyak antara orang satu dengan yang lain. Nah, bisa saling membanggakan diri dengan apa yang dia capai. Ya. Jadi aktivitas saling berbanyak-banyak ini menjadikan manusia sibuk, ya, menyibukkan dirinya dari sesuatu yang harusnya menjadi tujuan inti kenapa dia ada, yaitu manusia kita semua ada di dunia ini, tujuan intinya adalah untuk ibadah. Sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Namun tujuan inti, ya, dan tujuan dasar manusia itu ada, justru malah ini dilalaikan, justru malah pindah kepada tujuan yang kedua, atau sesuatu yang sifatnya levelnya kedua. Yang primer hilang, malah justru beralih kepada yang sekunder atau malah bahkan tersier, yaitu malah orang-orang sibuk dengan sarana dan prasarana kehidupan. Padahal tadi masalah anak keturunan, harta benda, transportasi, tempat tinggal itu sebenarnya hanya penunjang, sifatnya penunjang agar orang hidup di dunia bisa bisa berjalan dengan lancar, sehingga ketika lancar maka dia bisa merealisasikan ibadah dengan baik. Apalagi zaman sekarang tadi kayak seperti tadi yang di awal kita buka, carinya dengan cara ikut perjudian, carinya dengan cara mencari hartanya dengan cara maksiat, jadi bidu wanita di industri musik. Kemudian yang paling mudah sekarang adalah jadi konten kreator gitu. Jadi konten kreator, buat akun di YouTube atau di Instagram atau di TikTok, buat video tentang konten tertentu. Cuman kontennya karena tujuan intinya yang penting cari followers banyak, cari viewers yang banyak, akhirnya tidak memperhatikan lagi norma-norma yang ada, baik norma agama maupun norma non agama. Ditabrak semua. Yang penting pokoknya yang lihat banyak, dapat fulus, dapat cuan ya dari AdSense, dia tempuh itu semua. Makanya banyak orang-orang yang buat konten kreator sekarang ya berbau pornografi, berbau mencela agama, berbau guyonan-guyonan nggak jelas yang ujung-ujungnya nanti mencela orang lain, merugikan orang lain. Yang penting pokoknya yang lihat banyak. Ketika yang lihat banyak, maka banyak orang-orang yang punya produk tertarik, akhirnya mengiklankan barangnya di situ, atau dia dapat AdSense ya, hasil dari itu. Udah, tujuannya apa? Tujuannya untuk saling berbangga-bangga. Semakin banyak followersnya, semakin banyak harta benda yang dikumpulkan. Makanya di sini Syekh Abdul Razak mengatakan ya, wa hadha halu katsirin minan nas, dan yang demikian adalah kondisi kebanyakan manusia. Berarti hanya sedikit yang keluar dari kondisi ini. Hanya orang-orang yang Allah beri taufik yang jauh dari sifat yang demikian, tapi mayoritas manusia demikian. Apalagi zaman sekarang ini, sekarang dekat-dekat ya, pilkada, dekat-dekat pilihan orang berbangga-bangga gimana caranya mencalonkan diri agar punya kedudukan. Ya, salah satunya tidak lain tidak bukan tujuannya apa ya? Karena ingin berbangga, ingin punya nama di tengah masyarakat, ingin punya kedudukan khusus ya. Akhirnya
ya ada orang-orang yang sejatinya secara kapasitas tidak punya kapasitas menjadi pemimpin, tidak punya kemampuan untuk memimpin, ya tidak punya keilmuan sebenarnya untuk memimpin orang banyak, tapi memberanikan diri, memaksakan diri ya untuk meraih tampuk kepemimpinan. Dan ini sesuatu yang apa? Sesuatu yang ya, menyedihkan ya. Banyak dahulu orang-orang itu lari dari kepemimpinan karena takut tanggung jawab yang besar, sehingga nanti di akhirat akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Tapi sekarang sebaliknya, justru orang berlomba-lomba untuk mengambil tampuk kepemimpinan, seakan-akan dia nggak takut nanti di akhirat pertanyaannya semakin banyak. Itu sesuatu yang tidak dihiraukan. Banyak dulu ulama seperti Abu Hanifah dan yang lainnya ketika mau diangkat jadi qadhi, jadi hakim, nggak mau. Kenapa? Karena takut ini tanggung jawab yang besar. Ditakutkan nanti kalau dia tidak bisa menunaikan amanah dengan baik, nanti semakin banyak tanggung jawabnya di akhirat ditanya, ya malah justru menyibukkan dia nanti. Ya udah, akhirnya apa? Memilih untuk tidak mengambil jabatan itu. Ya, fokus untuk taklim saja, fokus untuk mengajarkan ilmu saja dan tidak mengambil posisi sebagai qadhi. Dan banyak, walaupun ada juga yang dirasa mampu, dirasa bisa, dia tunaikan dengan baik. Ya, tapi bukan mencolonkan diri sedangkan dia orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas. Jadi orang-orang yang ingkar ini, orang-orang yang sibuk dengan perkara dunia ini, ini habis waktunya, habis kesempatannya, maka kata Allah, kalian nanti benar-benar akan datang di yaumul qiyamah dan kalian benar-benar akan melihat neraka jahim itu wujudnya seperti apa, fisiknya seperti apa. Yang Allah persiapkan neraka ini untuk orang-orang yang kufur. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, yu'ta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alf zimam, laha sab'una alf zimam. Kata Nabi SAW, kelak nanti di yaumul qiyamah Allah akan datangkan jahannam, neraka jahannam. Sama ya, jahannam, jahim itu adalah satu makhluk Allah ciptakan di neraka. Dia punya banyak nama, di antaranya jahim, di antaranya namanya jahannam, tapi merujuk kepada satu makhluk yang sama, yaitu neraka, satu tempat yang Allah ciptakan untuk mengadab orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdul Razak mengatakan, yas'alukumullah tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah 'anil na'im alladhi ataakum fid dunya. Allah nanti akan mempertanyakan setiap kenikmatan itu kepada kalian ya, di hari kiamat, tentang kenikmatan yang dahulu telah Allah berikan kepada kalian ketika di dunia. Wa yadkhulu fi dzalika ni'matul mal. Masuk dalam pertanyaan, list pertanyaan tadi adalah kenikmatan tentang harta benda. Wa ni'matus sihhah, kenikmatan tentang diberikan badan yang sehat. Wa ni'matul walad, kenikmatan diberikan anak keturunan. Wa ni'matul markab, kenikmatan diberikan alat transportasi, motor, mobil dan semisalnya. Wa ni'matul maskan, kenikmatan tempat tinggal. Hatta al-ma'al barid yus'al anhu al-'abdu yaumal qiyamah. Bahkan sampai air minum yang kita merasa seger dengan hilang dahaga kita, hilang rasa panas kita dengan seteguk, dua teguk air yang kita minum, itu pun nanti juga akan ada apa? Pertanyaannya. Wa iyyakum an yusghilakum hadzal naim. Dan hendaknya ketika kita sudah tahu bahwa nanti akan ditanya, hendaknya kalian menjauhkan diri kalian dari hal-hal yang menyibukkan kalian dari ya tujuan utama untuk beribadah ya. Karena setiap kenikmatan nanti akan dipertanyakan. Wa hadzal mal an syukrin naim wal qiyam bihaqqihi wal iqbal alaihi wa husni ibadatihi wal istidad li liqa'ihi jalla fi ula wa iyyakum yushghilakum hadzal ladzi khuliqa li ajrikum amma khuliqtum antum li ajlih. Maka hendaknya kalian ya menjauhi dan hendaknya kalian benar-benar mengingat, jangan sampai kalian menyibukkan diri kalian untuk perkara yang harusnya menjadi sarana prasarana saja, malah menjadikan kalian lalai dari tujuan utama kenapa kalian ada di dunia. Mungkin itu sedikit teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga saya pribadi secara khusus bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari kutipan makna dan tafsiran dari surat At-Takatsur ini, dan harapannya juga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, bahwa ya, sering kita dengar dari para kiai dan para ustadz bahwa di dunia itu cuman mampir ngombe. Jadikan pekerjaan ini bukan berarti nggak boleh bekerja, bukan berarti nggak boleh ngumpulin uang, boleh.
tapi jadikan itu sebagai perkara penunjang saja. Jangan jadikan itu sebagai orientasi hidup, jangan jadikan sebagai tujuan utama. Dan tentunya tempuh pekerjaan, tempuh cari nafkah dengan cara yang halal, tapi jangan berlebihan. Jadikan itu sebagai sarana penunjang untuk semakin kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena di dalam syariat kita juga ada banyak syariat atau aturan yang seorang tidak akan bisa melakukannya kecuali dia punya harta yang cukup, ya. Orang tidak bisa berkurban kecuali harus bisa beli hewan kurban. Tidak akan bisa zakat kecuali hartanya sudah mencapai nisab. Tidak bisa umrah atau haji kecuali mayoritas orang-orang yang sudah punya harta untuk bisa beli tiket, bayar travel dan seterusnya. Jadi ini butuh seorang kemudian bersemangat untuk bekerja, tapi jangan sampai itu jadi tujuan utama dan orientasi utama untuk hidup, sehingga justru waktunya habis hanya sekedar ingin berbangga-bangga dan tidak mau kalah dengan orang lain karena temannya, saudaranya sudah bisa beli mobil ini, bisa beli rumah ini, bisa punya jam branded yang ini dan itu. Akhirnya malah keluar dari tujuan utama kenapa kita diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan taufik kepada semuanya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada salah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tuh cuma